Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilai Haryanti dari kelas 3B Ekonomi Syariah. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian mekanisme pasar. Sebelum ke pengertian mekanisme pasar, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pasarnya terlebih dahulu. Nah, pengertian pasar itu sendiri adalah pasar merupakan bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Nah, sedangkan pengertian mekanisme pasar yaitu proses penentuan harga dari permintaan dan penawaran. Nah, lalu bagaimana mekanisme pasar dalam Islam? Mekanisme pasar dalam Islam itu ditentukan oleh kekuatan pasar itu sendiri. Dalam penentuan harganya itu tidak ada secara keterpaksaan, yaitu secara sukarela. Terus juga ada struktur pasarnya, ada 4. Yang pertama yaitu pasar monopoli, dan yang kedua pasar oligopoli, dan yang ketiga pasar monopolistik, dan yang keempat yaitu pasar persaingan sempurna. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pasar persaingan sempurna, di mana karakteristik pasar persaingan sempurna yaitu memaksimalkan keuntungan dan bebas keluar masuk dari pasar, dan juga perusahaan menjual barang yang legalistik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sri Wulan Handayani. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip mekanisme pasar dalam Islam. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang prinsip mekanisme pasar, saya akan menjelaskan bahwasanya dalam prinsip ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau ekonomi syariah, yang mana di dalamnya itu tidak boleh ada riba, gharar, terus maisir, terus dolim, seperti itu. Nah, langsung saja dalam penjelasan prinsip mekanisme pasar yang lebih spesifik itu terdapat 4 komponen atau 4 prinsip. Yang pertama itu prinsip arido. Arido ini transaksi jual beli yang di dalamnya itu harus dilakukan dengan cara suka sama suka. Nah, prinsip ini dilandaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 29, nah, di mana di dalamnya itu menjelaskan tentang transaksi yang harus dilakukan dengan suka sama suka, seperti itu. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua itu bersaing secara sehat. Jadi dalam pasar itu kita harus bersaing secara sehat. Kita tidak boleh, contohnya itu melakukan sebuah ikhtikar. Nah, sebelumnya udah dibahaskan materi ikhtikar itu apa. Nah, saya ulangi bahwasanya ikhtikar ini menimbun barang, menimbun produk hingga menunggu harga jualnya itu naik gitu kan. Contohnya seperti misalkan saya menjual gas. Nah, diprediksi bahwa minggu depan ini gas itu akan naik harga jualnya. Nah, dari situ saya sebagai produsen menimbun gas walaupun banyak yang beli pada saya, tetapi saya bilang tidak ada, karena saya akan menjualnya di minggu depan yang harganya itu akan naik, yang tadinya misal 23, nah minggu depan itu jadi 24. Itu contoh ikhtikar. Kemudian yang ketiga itu jujur. Nah, jujur ini adalah komponen yang paling penting, karena ketika kita tidak jujur, maka akan berdampak pada kita dan pada pembeli. Yaitu selanjutnya materi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini biasa disebut dengan market equilibrium, merupakan kondisi di mana
jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Bisa juga dipahami harga barang yang ditawarkan sama dengan harga barang yang diminta. Nah, ketika keseimbangan pasar itu sudah tercapai, maka tidak akan ada kecenderungan perubahan harga, entah itu naik atau turun, harga akan tetap. Nah, hal itu disebut dengan keseimbangan pasar atau harga keseimbangan. Kemudian terbentuknya keseimbangan pasar sangat dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Jadi ketika permintaan lebih besar daripada penawaran, maka harga akan naik. Kemudian sebaliknya, ketika penawaran lebih besar dari permintaan, maka harga akan turun. Nah, dalam proses tawar-menawar ini, keseimbangan pasar perlu adanya kesepakatan antara produsen dan konsumen dengan menentukan harga tertentu pada objek transaksi. Jadi, produsen bisa menjual barang dengan harga ya di mana konsumen bisa membeli dengan harga yang sama. Nah, itu pengertian mekanisme pasar. Itu pengertian keseimbangan pasar, sorry ya. Kemudian ada juga rumus, yaitu permintaan sama dengan penawaran. Permintaan sama dengan penawaran. Rumusnya QD sama dengan QS sama dengan QE. QE ini equilibrium ya, E-nya. Kemudian itu untuk menentukan jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta. Kemudian ada juga rumus PD sama dengan PS sama dengan PE. Nah, itu untuk harga yang diminta dan harga yang ditawarkan. Nanti hasilnya harga keseimbangan. Nah, mungkin hanya itu saja tentang materi keseimbangan pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Bayono dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah makalah kami dengan tema yang saya jelaskan adalah konsep harga dan solusi terhadap ketidaksempurnaan dalam Islam. Saya akan menjelaskan tentang harga dulu. Harga adalah suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Jadi yang dinamakan dengan konsep harga ini bahwa jumlah barang itu diperjualbelikan itu harus sesuai permintaan dan penawarannya. Oleh karena itu, untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, dalam menentukan harga perlu adanya analisis permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tertentu yang wujud di dalam pasar tersebut. Keadaan di dalam pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu barang tertentu adalah sama. Jadi yang dikatakan bahwa keseimbangan pasar itu apabila barang atau jumlah barang ditawarkan para penjual suatu barang tertentu itu harus sama permintaan dan penawarannya ya. Dengan demikian, harga suatu barang dan jumlah barang dapat ditentukan oleh melihat keadaan keseimbangan suatu pasar. Nah, dalam hal ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang pertama yaitu mengestimasi permintaan barang tersebut. Pada tahap ini, seharusnya produsen perlu membuat estimasi permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total. Hal ini untuk lebih memudahkan dilakukannya terhadap permintaan barang yang ada. Jadi, dalam estimasi permintaan barang tersebut itu itu dapat memudahkan dilakukannya terhadap permintaan barang yang ada dibandingkan dengan permintaan barang yang baru. Jadi kita bisa mengatur barang yang ada dan barang yang baru gitu, mengestimasi dulu.
Terus yang kedua itu mengetahui lebih dahulu reaksi dari persaingan kebijakan dalam menentukan harga. Nah, dalam hal ini ada beberapa sumber-sumber persaingan yang mungkin terjadi dapat berasal dari barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain, para pengganti, dan barang lain yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Jadi bahwa dalam faktor yang kedua ini tuh kita harus mengetahui lebih dahulu reaksi dalam persaingan kebijakan. Tujuannya itu kita itu dapat melakukan sebuah kondisi persaingan di pasar. Apabila suatu kondisi persaingan di pasar ini mengalami kegagalan atau apapun, itu dapat kita atasi dengan mengetahui lebih dahulu reaksinya, kayak gitu. Fungsi dari keseimbangan dalam suatu pasar. Terus yang ketiga itu adalah menentukan market share. Menentukan market share dapat diharapkan bagi perusahaan yang ingin bergerak dan maju lebih cepat, tentu selalu mengharapkan market share yang lebih besar. Untuk mendapatkan market share yang lebih besar harus ditunjang oleh kegiatan promosi dan kegiatan lain dari persaingan non harga. Jadi market share itu adalah kita itu mempromosikan suatu barang yang kita punya itu ke kalau itu kan ke promosi gitu, iklan apapun. Nah, itu bisa dinamakan market share. Contohnya sekarang kan udah zaman teknologi ya, jadi kita kan lebih mudah dalam mempromosikan barang, bisa lewat aplikasi apa itu kan banyak. Terus yang ketiga itu adanya yang keempat, memilih strategi harga untuk mencapai target pasar. Nah, kita itu harus mempunyai target dalam menjual ataupun menjual belikan suatu barang. Apabila kita mempunyai target, maka akan dihasilkan sebuah keuntungan gitu. Kita tuh bisa mengirakan bahwa strategi ini itu dalam setahun itu bisa menguntungkan uang berapa dalam kita berjual beli ya. Yang kelima itu mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Mempertimbangkan dalam penentuan harga adalah mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan dengan melihat barang, sistem distribusi, dan program promosinya. Bahwa dalam timbang politik pemasaran perusahaan itu yang kita harus waspada itu adalah satu, sistem distribusinya bagaimana, sistem program promosinya itu bagaimana, dan regulasi harganya itu bagaimana. Dan kita itu harus bisa mempertimbangkan yang ketiga ini kalau dalam keadaan suatu politik pemasaran ya. Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersifat sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Yang pertama itu harga yang adil dalam Islam. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya, bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Bahwa dalam mempertimbangkan mekanisme pasar itu, bahwa Islam itu harus mempunyai sifat yang adil dalam memperjualbelikan suatu barang tersebut. Dengan sistem yang adil ini kita sudah dapat bertransaksi itu sesuai prinsip Islami. Prinsip Islami itu harus adil, maksudnya adil kepada pembeli gitu. Yang kedua itu solusi dan Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar, yaitu adanya larangan ihtikar. Ihtikar itu adalah melarang praktik secara sengaja atau menahan atau menimbun barang. Itu dilarang dalam Islam dalam mekanisme pasar. Kita tuh tidak boleh mendam barang yang namanya ihtikar ya, tidak boleh. Karena mengihtikar barang itu dapat dapat menghambat suatu barang tersebut gitu, yang seharusnya ada tapi tidak ada, diumpetin kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah
Peran pemerintah dalam mengontrol pasar. Yang pertama adalah fungsi pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, fungsi pemerintah dalam perekonomian. Yang satu itu fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti jalan raya, jembatan, fasilitas penerangan, dan telepon umum. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Dalam distribusi ini, bahwa pemerintah itu harus bisa memeratakan pendapatan masyarakat. Ya. Yang ketiga itu fungsi stabilisasi, yaitu menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Fungsi stabilisasi itu yang dimaksudkan itu adalah fungsi dalam kestabilan ekonomi, terus sosial politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Terus tujuan campur tangan pemerintah. Adapun tujuan campur tangan pemerintah dalam mengontrol pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Dari itu yang pertama itu mengawasi. Yang kedua itu menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah. Jadi tujuan pemerintah ikut campur dalam mengontrol pasar itu yang satu kan mengawasi, terus yang kedua itu dapat menyediakan barang publik yang cukup, dan yang ketiga itu mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar. Terus yang keempat itu menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Jadi yang keempat ini bahwa pemerintah itu menjaga penindasan akibat ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Terus yang kelima itu memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien. Memastikan pertumbuhan ekonomi dengan efisien ini maksudnya itu bahwa pemerintah itu bisa mengatur kegiatannya itu dengan baik, ya. Terus yang terakhir itu bentuk campur tangan pemerintah. Bentuk campur tangan pemerintah itu ada 3. Yang pertama itu membuat dan melaksanakan peraturan dan undang-undang. Yang kedua secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi. Yang ketiga melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Sekian dari saya pemaparannya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.